Berikutnya kita bahas tentang inverse dari suatu matriks. Inverse dari suatu matriks A, yang biasanya dilambangkan dengan A dengan superscript min 1, atau lebih singkat kita sebut A min 1, itu adalah matriks yang sedemikian sehingga jika A dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan matriks satuan atau matriks identitas. Hanya matriks persegi saja yang dapat mempunyai inverse, namun tidak semua matriks persegi memiliki inverse. Matriks yang memiliki inverse dinamakan matriks invertible, sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse dinamakan matriks yang singular. Inverse dari suatu matriks, misalnya matriks A, dapat diperoleh menggunakan konsep kofaktor. Kita perlu mengingat kembali tentang pengertian kofaktor dan juga minor dari suatu matriks, seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya. Juga perlu diingat juga tentang bagaimana cara menghitung determinan suatu matriks. Inverse dari A dapat diperoleh dari 1 per determinan A dikali transpose dari matriks kofaktornya. Matriks kofaktor yang dilambangkan dengan C di sini, maksudnya adalah matriks yang dibentuk dari kofaktor matriks A. Mari kita lihat contohnya bagaimana mendapatkan inverse dari suatu matriks. Misalnya A adalah matriks persegi berukuran 3x3 dengan komponen pada baris pertama adalah 1, 0, min 1. Komponen baris kedua adalah min 2, 3, 0. Dan komponen baris ketiga adalah 1, min 3, 2. Bila dihitung, determinan matriks ini adalah sama dengan 3. Kita dapat menghitungnya menggunakan uraian pada baris pertama misalnya, atau baris yang lain, atau kolom yang lain. Semua akan memberikan hasil yang sama. Sedangkan kofaktor masing-masing komponen matriks A tersebut adalah sebagai berikut. Sekali lagi, ingat kembali bagaimana cara memperoleh kofaktor dari suatu komponen atau elemen matriks. Karena ada 9 komponen matriks A, maka artinya juga ada 9 buah kofaktor komponen matriks A, yang masing-masing dinyatakan sesuai dengan indeks komponennya. Artinya, simbol C11 itu menyatakan kofaktor komponen baris ke-1, kolom ke-1. Dan yang lainnya misalnya C32 itu menyatakan kofaktor komponen baris ke-3, kolom ke-2. Dari kofaktor komponen-komponen matriks A ini, kita dapat menyusunnya menjadi suatu matriks yang kita namakan sebagai matriks kofaktor. Jadi, matriks kofaktor yang kita peroleh adalah matriks berukuran 3x3 dengan komponen pada baris pertama adalah 6, 4, 3. Komponen baris kedua adalah 3, 3, 3. Dan komponen baris ketiga adalah 3, 2, 3. Jadi, inverse dari matriks A adalah 1/3 dikali transpose dari matriks C. Sama dengan matriks 2, 1, 1, 4/3, 1, 2/3, 1, 1, 1. Selain menggunakan kofaktor, untuk memperoleh inverse dari suatu matriks, kita juga bisa lakukan dengan cara yang disebut sebagai inversi Gauss-Jordan, yang pada prinsipnya adalah mirip dengan reduksi baris, yang pernah kita bahas untuk penyelesaian sistem persamaan linear. Tahapan yang dapat kita lakukan untuk menggunakan metode inversi Gauss-Jordan ini adalah, pertama, kita tuliskan dulu matriks A, yaitu matriks yang ingin kita cari inverse-nya di sebelah kiri, dan pasangannya, yaitu matriks identitas atau matriks satuan di sebelah kanan. Kemudian, kita lakukan proses reduksi baris, hingga matriks yang sebelah kiri menjadi berbentuk matriks identitas, dan jika itu telah diperoleh, maka berarti matriks yang di bagian kanan menyatakan inverse dari matriks A. Misalnya untuk matriks A yang tadi telah kita hitung inverse-nya, yaitu matriks
1, 0, min 1, min 2, 3, 0, 1, min 3, 2. Kita tuliskan di sebelah kiri. Sedangkan matriks identitas kita tuliskan di sebelah kanan. Kemudian kita lakukan proses reduksi baris pada matriks tersebut, yaitu matriks yang berukuran 3 kali 6 tersebut. Proses reduksi baris dilakukan sampai bagian kiri, yaitu bagian yang tadinya matriks A, itu menjadi matriks identitas. Nah, jika itu sudah didapat, maka bagian kanan matriks, yaitu 3 kolom yang sebelah kanan, itu menunjukkan invers dari matriks A. Seperti ditunjukkan misalnya untuk kasus ini, kita peroleh hasil yang sama dengan yang kita dapat dengan cara sebelumnya. Yaitu, invers dari matriks A adalah 2, 1, 1, 4/3, 1, 2/3, 1, 1, 1.